Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang perlu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Hai kids, pada buku tematik kelas 3 subtema 2, halaman 85, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia terdapat pertanyaan, mengapa kita perlu bekerja sama? Sebagai manusia, kita pasti akan melakukan kerjasama baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang perlu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Lalu, mengapa kita perlu bekerja sama? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apa itu kerjasama? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Mengapa perlu kerjasama? Ada beberapa manfaat kalau kita bekerja sama dengan orang-orang sekitar. 1. Memudahkan dan membuat pekerjaan lebih cepat selesai. 2. Beban kerja akan semakin ringan karena dikerjakan bersama-sama. 3. Menumbuhkan jiwa sosial. 4. Terciptanya ide baru. 5. Mempererat persatuan dan kesatuan. 6. Memupuk rasa kebersamaan dengan teman. 7. Memperkokoh tali persaudaraan. 8. Terhindar dari sifat egois dan mau membantu sesama. Apa contoh kerjasama? Kita bisa menerapkan beberapa perilaku bekerja sama dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Mengikuti kegiatan gotong royong di sekolah atau lingkungan rumah. 2. Membantu tetangga yang sedang membutuhkan. 3. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. 4. Membersihkan rumah secara bersama-sama. Dan 5. Musyawarah bersama teman untuk mencapai suatu keputusan bersama. Nah kids, itulah berbagai manfaat dan contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita nggak bisa hidup sendirian dan perlu melakukan kerjasama dengan tujuan yang baik. Sekarang, yuk kita cari tahu contoh perubahan sosial di Indonesia. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tatanan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh modernisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis Gillin, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya, pertama, berubahnya pandangan masyarakat terhadap moto banyak anak banyak rezeki. Itu karena banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan. Perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan baru. Contohnya, pertama, ditemukannya teknologi komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belanja secara online. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial. Ketiga, adanya pola bekerja dan belajar secara jarak jauh atau online. Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau perpecahan. Contohnya, pertama, konflik antara ojek pangkalan dengan ojek online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, perang antar negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang. Perubahan sosial disebabkan oleh pemberontakan. Contohnya, pertama, rasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya korban mahasiswa dan beberapa etnis minoritas sehingga hak asasi manusia semakin ditegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar antara lain, pertama, gaya fashion atau cara berpakaian, kedua, gaya bicara, ketiga, pola pertanian, keempat, sistem ekonomi, kelima, kepercayaan atau agama, keenam, pandangan hidup dalam satu masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, coba sebutkan apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.
Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!